Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tema akselerasi program inovasi pendidikan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu 1. Asminda Khair Rasidah, 2. Rindi Nur Fauziah, dan 3. Siti Mir'atu Sofia. Selanjutnya, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu perlunya akselerasi program inovasi pendidikan. Dalam perumusan konsep ini, lebih baik melibatkan banyak pihak, yaitu pihak intern sekolah, guru, kepala sekolah, dan karyawan, komite sekolah, tokoh masyarakat, terutama yang anaknya bersekolah di sekolah tersebut, agar keterikatan emosionalnya membantu serta mendukung program inovasi secara penuh stakeholder atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu dan urgen. Kemudian yang kedua, permasalahan dan sumber terjadinya inovasi pendidikan. Permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan dalam inovasi pendidikan. Menurut Nurul Zuriyah, masalah adalah kesenjangan diskrepensi atau dasolen yang ideal dengan desain yang senyatanya atau kenyataannya, yaitu kesenjangan antara yang seharusnya menjadi harapan dengan yang ada di lapangan. Berikut tabel permasalahan dan sumber terjadinya inovasi pendidikan. Misalnya, 1. Ada siswa. Dasolennya yang kita harapkan siswa itu aktif. Namun, pada kenyataannya, desainnya siswa itu pasif, karena masalahnya guru selalu menggunakan metode ceramah. Kemudian, inovasi yang diharapkan yaitu diadakan pengembangan pemberian metode. Kemudian, kedua, guru. Dasolennya yang kita harapkan kepada guru yaitu guru itu datang tepat waktu. Namun, pada kenyataannya, desainnya guru itu sering datang terlambat. Kemudian karena itu guru tidak takut terhadap peraturan sekolah. Kemudian inovasi yang kita harapkan yaitu dibuat peraturan atau tata tertib beserta skor pelanggarannya. Kemudian masalah yang kedua terjadi pada sumber-sumber terjadinya inovasi pendidikan. Menurut Drucker, beberapa sumber terjadinya berbahan, yaitu 1. The unexpected, yaitu kondisi yang tidak diharapkan. Contohnya, mahalnya biaya tambahan di sekolah, layanan sekolah yang kurang optimal, kemampuan guru yang rendah, tingkat kualifikasi guru yang kurang memenuhi syarat, dan kondisi kultur yang tidak kondusif. Yang kedua, the incongruity, atau munculnya ketidakwajaran. Contoh, penerimaan siswa baru yang melibatkan banyak oknum lain di luar sistem untuk ikut campur tangan, penjurusan program yang dipaksakan, kelulusan yang direkayasa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, innovation based on process need, kebutuhan yang muncul dalam proses, contohnya kekurangan komunikasi setelah pemunculan ide. Yang keempat, change innovation industry structure or market structure, atau perubahan dalam struktur industri pasar. Contohnya, dalam berkembangnya industri, sekolah dapat mengambil kebijakan kurikulum yang semula cognitive oriented atau menjadi psikomotor oriented yang seharusnya. Yang kelima, demographics atau kondisi demografis. Contohnya, kondisi alam lingkungan yang berbeda-beda tentu membedakan keputusan inovasi, sehingga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana akan berbeda pula. Yang keenam, changing perception, mood, and meaning, atau perubahan persepsi, suasana, dan makna. Contohnya, menerima informasi dari media massa dengan responsif. Yang ketujuh, new knowledge atau pengetahuan baru. Contohnya, apapun yang kita kerjakan akan selalu mendatangkan hal baru atau pengalaman yang baru. Kemudian masalah yang ketiga adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan inovasi pendidikan, yaitu efisiensi, keterlibatan, kebermanfaatan, kebergunaan. Yang pertama, efisiensi. Program inovasi yang dilaksanakan harus mempertimbangkan unsur efisiensi. Program inovasi yang dirancang sebisa mungkin dapat dilaksanakan sesuai kurun waktu yang disediakan. Misalnya, pemilihan inovasi pada bidang pengajaran, penjabaran dalam kegiatan belajar mengajar dapat diselesaikan pada satu buah rencana mengajar.
Yang kedua, kebermanfaatan. Inovasi tidak dapat hanya mempertimbangkan atau menyalurkan hasrat atau ide sekelompok orang, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor manfaat yang diperoleh. Contoh, di suatu sekolah dibutuhkan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di kelas, yaitu produk bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, keterlibatan. Program-program inovasi yang akan digulirkan melibatkan banyak pihak, di antaranya adalah pihak penerima. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya sosialisasi dan difusi inovasi kepada calon penerima atau pengguna. Yang keempat, kebergunaan. Pertimbangan kuantitas pengguna siswa terhadap program inovasi harus dikedepankan. Program inovasi yang dibuat itu lebih banyak berguna untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, ataukah menyangkut kegunaan bagi orang lain atau pihak lain yang kuantitasnya lebih banyak? Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi A. Motivasi diri, seperti ingin maju, berkembang, mencoba, dipuji, dan bersaing. B. Komitmen, merupakan wujud dari janji kebersamaan untuk mempercepat proses inovasi karena setiap orang yang terlibat di dalamnya merasa bertanggung jawab terhadap isi komitmen yang dibuat bersama. C. Tersedia sumber daya manusia, maksudnya sumber daya manusia yang baik. Kelompok-kelompok ini akan membawa dampak positif sehingga mampu membujuk pihak-pihak yang masih ragu dengan program inovasi. D. Melanjutkan konsep. Artinya, di lingkungan sekolah belum ada konsep. Sudah ada konsep untuk diwujudkan. Sudah ada konsep tapi belum optimal sehingga perlu pengoptimalan. Dan yang terakhir, E. Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Menurut E. Mulyasa, menegaskan bahwa kepala sekolah sebagai inovator harus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaruan di sekolah. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi 1. Pujian, reward atau penghargaan yang diberikan kepada pihak pemrakarsa atau sekelompok yang telah berhasil melakukan inovasi. Hal ini diharapkan dapat memacu inovasi-inovasi yang lain. Bentuk reward termasuk dalam manajemen personalia. Menurut E. Mulyasa menyatakan pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah, dan sanksi. Hubungan kerja sampai evaluasi kinerja tenaga kependidikan, guru maupun non-guru dapat dilakukan oleh sekolah. Yang artinya pemberian reward merupakan pengakuan terhadap prestasi yang telah diraih. Adanya peraturan dan instruksi pada hal ini dinyatakan oleh Udin berkaitan dengan strategi paksaan terhadap sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Yang ketiga, tersedianya dana, baik dana yang berasal dari komite sekolah maupun bantuan langsung dari pemerintah pusat. Inovasi akan berjalan cepat karena umumnya kegiatan inovasi berbanding lurus dengan biaya. Keempat, peran komite sekolah. Komite sekolah yang mampu mempercepat proses inovasi adalah komite sekolah yang mampu menggali dana dan dukungan non-material dari berbagai pihak. Dengan demikian, unsur-unsur pemercepat program inovasi, baik secara internal maupun eksternal dari aspek-aspek lain yang mendukung harus dioptimalkan. Hal itu dikarenakan keberfungsiannya akan mendorong keberhasilan program inovasi yang dilakukan. Atribut inovasi pendidikan. Atribut inovasi tersebut yaitu salah satu pengaruh atau dampak dalam cepat lambatnya penerimaan inovasi. Inovasi dapat merupakan kombinasi dari berbagai macam atribut. Atribut inovasi yang dikemukakan Zalman adalah ada 15 macam,
yaitu 1. Pembiayaan. Cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh pembiayaan, baik pembiayaan awal atau penggunaan maupun pembiayaan untuk pembinaan selanjutnya. Walaupun diketahui bahwa tingginya pembiayaan berkaitan dengan kualitas inovasi, misalnya penggunaan modul di SD dan yang lainnya. Yang kedua yaitu balik modal. Atribut ini hanya ada dalam inovasi di bidang perusahaan ataupun industri, yang artinya suatu inovasi akan dapat dilaksanakan jika hasilnya dapat dilihat sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan atau perusahaan tidak merugi. Adapun dalam bidang pendidikan, atribut ini sukar dipertimbangkan karena hasil pendidikan tidak dapat diketahui dengan nyata dalam waktu relatif singkat. Yang ketiga yaitu efisiensi. Inovasi akan cepat diterima jika pelaksanaannya dapat menghemat waktu dan menghindari dari berbagai masalah ataupun hambatan. Yang keempat yaitu resiko dan ketidakpastian. Inovasi akan cepat diterima jika mengundang resiko yang sekecil-kecilnya bagi penerima inovasi. Yang kelima, mudah dikomunikasikan. Inovasi akan cepat diterima apabila isinya mudah dikomunikasikan dan juga mudah diterima klien. Yang keenam yaitu kompatibilitas. Cepat lambatnya penerimaan inovasi bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai warga masyarakat. Yang ketujuh yaitu kompleksitas. Inovasi yang dapat mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar dengan cepat. Yang kedelapan, status ilmiah. Inovasi yang mudah dimengerti dan digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Yang kesembilan yaitu kadar keaslian. Warga masyarakat dapat cepat menerima inovasi apabila dirasakan sebagai hal baru bagi mereka. Yang ke-10 yaitu dapat dilihat kemanfaatannya. Dalam inovasi yang hasilnya mudah diamati akan semakin cepat diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Yang ke-11 yaitu dapat dilihat batas sebelumnya. Inovasi akan semakin cepat diterima oleh masyarakat apabila dalam dilihat batas sebelumnya. Yang ke-12 yaitu keterlibatan sasaran perubahan, di mana inovasi dapat mudah diterima apabila warga masyarakat diikut sertakan dalam setiap proses yang dijalaninya. Yang ke-13 yaitu hubungan interpersonal. Jika hubungan interpersonal baik, dapat memengaruhi temannya untuk menerima inovasi. Yang ke-14, kepentingan umum atau pribadi. Inovasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum akan lebih cepat diterima daripada inovasi yang ditunjukkan pada kepentingan sekelompok orang. Yang terakhir yaitu penyuluh inovasi. Untuk melancarkan hubungan dalam usaha mengenalkan suatu inovasi kepada organisasi, sampai organisasi mau menerima inovasi, diperlukanlah sejumlah orang yang diangkat menjadi penyuluh inovasi. Tersedianya penyuluh inovasi akan memengaruhi kecepatan penerimaan inovasi. Nah, mungkin itu macam-macam atribut inovasi. Dengan memahami atribut tersebut, guru dapat menganalisis inovasi pendidikan yang sedang disebarluaskan, sehingga dapat memanfaatkan hasil analisisnya untuk membantu mempercepat proses penerimaan inovasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses akselerasi inovasi. Proses inovasi berkaitan dengan terjadinya suatu inovasi yang di dalamnya terdapat unsur keputusan yang mendasarinya.
Oleh karena itu, proses inovasi dapat dimaknai sebagai proses keputusan inovasi, di mana proses inovasi dapat terjadi pada level makro dan mikro. Yang pertama, inovasi di tingkat makro meliputi inovasi manajemen, yaitu A. Inovasi dalam sistem pengelolaan pendidikan. B. Fungsi-fungsi manajemen dijalankan dengan baik atau POAC. C. Inovasi organisasi, yaitu meliputi inovasi dalam tata kelola secara kelembagaan, ramping struktur kaya fungsi, dan pengembangan setiap fungsi yang ada dalam struktur secara skematik. Yang kedua yaitu inovasi di tingkat mikro, yang meliputi A. Inovasi dalam kerangka pengelolaan sekolah. B. Bidang garapan dalam sekolah atau kurikulum, siswa, biaya, fasilitas, tenaga, dan sebagainya. C. Inovasi harus berlangsung di sekolah untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam mendidik siswa. Ujung tombak keberhasilan pendidikan di sekolah adalah guru. Oleh karena itu, guru harus mampu menjadi seorang yang inovatif guna menemukan strategi atau metode yang efektif untuk mendidik. Yang terakhir yaitu inovasi yang dilakukan guru pada intinya berada dalam tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kunci utama yang harus dipegang guru adalah setiap proses atau produk inovatif yang dilakukan dan dihasilkannya harus mengacu pada kepentingan siswa. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai atribut inovasi dan juga proses akselerasi inovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.